Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saya di sini akan menjelaskan kembali lanjutan tentang pengajuan hibah bagi lembaga untuk tahun 2022. Kenapa hibah bagi lembaga? Karena di sini saya akan menjelaskan tentang penginputan hibah untuk lembaga. Jika untuk bansos individu, silakan menghubungi pihak terkait di Dinas Pendidikan. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga tentang tata cara penginputan hibah bansos, bagaimana caranya dan bagaimana awal mulanya. Di sini juga saya akan menjelaskan ulang tentang tata cara penginputan hibah bansos tahun 2022 bagi yang belum mengajukan. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang di mana harus menginput hibah tersebut. Nah, di sini di SIPD itu ada dua pilihan. Yang pertama di Kabupaten Bogor, yang kedua di Provinsi Jawa Barat. Tapi yang harus Bapak Ibu pilih yaitu di Kabupaten Bogor. Ini untuk masuk ke alamatnya menggunakan browser yang Bapak Ibu punya. Setelah Bapak Ibu buka browsernya, silahkan ketik bogorkap.sipd.kemendagri.co.id. Kemudian setelah login, akan muncul seperti ini, 3 menu. Yang pertama sistem informasi pembangunan daerah, kedua sistem informasi keuangan daerah, yang ketiga sistem informasi pemerintah daerah lainnya. Yang harus dipilih yaitu sistem informasi pembangunan daerah, kemudian perencanaan pembangunan daerah. Setelah mengklik perencanaan pembangunan daerah, Bapak Ibu pilih tombol pendaftaran di pojok paling atas kanan. Setelah klik pendaftaran akan muncul seperti ini. Kemudian dilanjutkan untuk mengisi form registrasi. Yang individu, mohon maaf saya skip. Saya akan membahas untuk yang lembaga. Nah, tampilan form registrasi seperti ini. Jenis profil diisi lembaga atau organisasi. Kemudian nama lembaga atau organisasi itu diisi nama yayasan atau nama, intinya nama lembaga yang diisi, jangan nama sekolah ataupun nama pribadi. Kemudian alamat yang diisi di sini yaitu alamat lembaga atau organisasi. Kabupaten, kota, kecamatan, desa pun sama, yang diisi yaitu untuk lembaga atau organisasi. Kemudian di NPWP di sini harus benar-benar sesuai dengan NPWP yang dipunya oleh lembaga atau organisasi. Jika salah, maka kita pun tidak bisa ngeriset untuk passwordnya tersebut. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan, karena NPWP di sini menjadi username yang akan nantinya untuk masuk atau login ke SIPD. Kemudian nomor telepon diisi. Lanjut ke email dan username itu sendiri. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, username itu akan otomatis terinput sesuai NPWP lembaga atau organisasi. Username ini yang akan digunakan pada saat login akun di SIPD. Kemudian diisi juga password. Jadi saya akan mengingatkan kembali, username dan password harus benar-benar disimpan. Karena jika lupa, kita pun tidak bisa mereset ulang.
Kemudian yang harus ini harus dilengkapi, yang harus disiapkan yaitu Akta Kementerian Hukum dan HAM. Formatnya PDF, maksimal ukuran 500 KB. Harus sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Boleh kurang, tidak boleh lebih, karena kalau lebih itu tidak bisa disimpan. Kemudian nomor sertifikat di sini yaitu foto saja covernya atau scan saja cover depan akte notaris. Formatnya sama PDF, maksimal ukuran 500 KB. Izin operasional pun sama, PDF maksimal 500 KB. Kemudian ada dua lagi yang harus dilengkapi, yaitu surat izin domisili, sama juga maksimal 500 KB, formatnya PDF. Kemudian foto KTP. Nah, foto KTP sini formatnya boleh JPEG, JPG, PNG, dan BMP. Ukurannya pun sama, maksimal 500 KB. Setelah dilengkapi semua, kemudian klik simpan. Kemudian setelah disimpan, Bapak Ibu akan ditampilkan menu awal kembali. Nah, untuk login atau masuk ke SIPD, Bapak Ibu harus menyiapkan username dan password. Username terdiri dari username itu NPWP yang sudah didaftarkan, dan passwordnya itu sendiri. Kemudian pilih perencanaan pembangunan daerah. Nah, diisi username dan password. Berarti username-nya itu NPWP lembaga yang sudah tadi diisi, passwordnya yang tadi sudah dibuat saat pembuatan akun. Setelah diisi username dan password, kemudian login. Nah, di sini akan tampil 3 tahun, 2020, 21, dan 2022. Yang perlu Bapak Ibu klik yaitu tahun 2022, karena ini ajuan hibah untuk tahun 2022. Setelah mengklik tahun 2022, pilih yang RKPD, jangan yang lain, pilih yang RKPD. Kemudian akan muncul seperti ini. Pilih yang usulan langsung aspirasi. Oke, setelah dipilih akan nampak seperti ini. Di sini ada 3 menu. Yang pertama pengajuan, monitor, daftar usulan ditolak. Nah, ada 3. Nanti saat Bapak Ibu mengusulkan baru akan muncul di menu monitor. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Intinya tampilan awal seperti ini. Yang harus Bapak Ibu lakukan setelah tampil seperti ini yaitu klik usulan baru. Nah, setelah klik usulan baru akan tampil seperti ini. Ada form usulan, di mana form usulan ini harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama yaitu pengajuan usulan. Mau kemana ngajukannya? Mau ke provinsi atau ke kabupaten? Yang jelas Bapak Ibu sekarang ini harus mengajukan ke kabupaten kota. Klik pilih yang kabupaten. Kemudian yang kedua ini ada usulan. Usulannya itu untuk hibah bansos, untuk hibah lembaga, untuk bagi lembaga ya, pilih yang H itu keterangannya itu hibah ya. Jadi pilih yang meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Ini harus sama semua, tidak ada yang boleh milih yang lain. Kemudian di kolom permasalahan harus menjelaskan rinci permasalahannya. Nah, yang harus Bapak Ibu lengkapi, yang harus Bapak Ibu isi, kami sudah menentukan untuk di kolom permasalahan di sini. Jadi untuk memenuhi standar honor minimum bagi guru honorer di SD
Cibinong misalkan atau SMP Cibinong atau RA atau MI ini Cibinong. Jadi nama satuannya ini harus diisi misalkan seperti tadi. Jangan sampai Bapak Ibu menulis semua ada yang kata-kata yang di sini Bapak Ibu tulis. Jangan misalkan SD garing SMP RA MI atau MTS misalkan Cibinong gitu. Itu tidak boleh karena yang dipilih itu hanya salah satu satuan pendidikan. Jenjangnya apa gitu ya yang dipilih. Nah, yang nanti akan kita proses. Nanti jika ada kesalahan nanti akan dikembalikan. Jadi pastikan misalkan SD, nama SD-nya itu apa? Misalkan SD Cibinong. Nah, di kolom permasalahan jadi dilengkapi lagi, saya ulangi lagi, untuk memenuhi standar honorer minimum bagi guru honorer di SD Cibinong, misalkan gitu. Oke, lanjut ke peta. Di titik drop pin di sini, jangan yang muncul Jakarta. Kalau misalkan Jakarta, misalkan pilih Cibinong, itu tidak akan ketemu nama desa atau nama alamatnya. Jadi cari dulu Bogor, kemudian cari lagi Cibinong, kecamatannya ya. Baru cari alamatnya di kolom search di sini, cari alamat sesuai dengan domisili yayasan tersebut atau sekolah tersebut. Ini pengajuan untuk sekolah ya, jadi domisilinya sekolah. Oke, setelah dilengkapi, setelah diisi, setelah dipasang pinnya, lanjut ke form usulan yang lain. Di sini diisi alamatnya, kabupaten, kota, Cibinong, misalkan kecamatan, kelurahan desa. Nah, di sini proposal. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan proposal hibah tahun 2021. Karena proposalnya itu diajukannya di tahun 2021 untuk tahun 2022. Maksimal file ukurannya itu 2 MB, formatnya PDF. Kemudian foto lokasi di sini ada 3, jadi foto lokasi bangunan atau jalan terserah. Yang penting 3 foto ini di-upload. Formatnya JPEG, JPG, PNG, BMP. Maksimal ukurannya 2 MB. Setelah dilengkapi semua, setelah yakin, kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan akan muncul seperti ini. Jadi yang Bapak Ibu usulkan itu akan muncul di kolom bawah di sini. Jadi periksa kembali di paling kanan di sini ada klik misalkan lihat atau edit, dicek kembali jika ada yang salah. Kalau misalkan yakin, centang lingkaran yang ada di sini, checklist, kemudian ajukan usulan. Setelah diajukan usulan, data di pengajuan ini akan kosong, nanti masuknya ke monitor. Nah, untuk yayasan atau lembaga organisasi yang mempunyai lebih dari satu satuan pendidikan, silahkan ulangi ke tahap awal. Nah, ke tahap ini, ke tahap usulan baru. Misalkan ada 5 satuan pendidikan, atau misalkan di sini ada SD A, SMP A, RA A. Nah, boleh 5-5-nya dimasukkan asalkan usulannya masing-masing. SD SD, SMP SMP, RA RA, MI MI, MTS MTS. Jadi nanti di pas pengajuan usulan di sini berarti ada 5 pengajuan. Ada 5 usulan di sini nanti. Kemudian jika sudah semua dikira yayasan lembaga itu mempunyai sudah dimasukkan semua satuan pendidikannya, nanti di kolom monitor di sini ada tampilan status. Nah, status di sini sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan atau oleh Bapeda, atau dikembalikan atau ditolak. Nah, jika kalau misalkan ditolak, itu berarti tidak bisa diproses kembali. Jika dikembalikan,
berarti Bapak Ibu tinggal memperbaiki. Nanti ada kolom catatan permasalahannya apa. Nah, ini contoh usulan yang dikembalikan. Nah, di catatan di sini muncul permasalahan yang dikembalikannya itu apa. Misalkan dokumen tidak lengkap, harus dilengkapi dokumen, atau kan alamat tidak lengkap, atau kan di permasalahan nama satuan pendidikan tidak dilengkapi gitu. Nanti akan kami kembalikan. Bapak Ibu harus mengedit dan mengajukan usulannya kembali. Makanya Bapak Ibu harus terus mengikuti informasi ini, karena SIPD ini dibuka sampai hari Minggu tanggal 13 Juni jam 11.59 malam atau PM. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin untuk mengajukan hibah untuk lembaga bagi yang belum mengajukan di usulan yang kemarin. Waktunya sangat mepet, makanya Bapak Ibu harus mempersiapkan dengan baik dan segera menginputnya, atau segera membuat akun. Yang pertama mengajukan, kemudian tunggu verifikasi dari admin. Bagi yang sudah mengajukan, nanti akan ada seperti ini jika dikembalikan. Makanya baik yang sudah mengajukan ataupun yang baru mengajukan, benar-benar memperhatikan atau benar-benar ini ya, intinya untuk memantau terus SIPD-nya menggunakan akun lembaga, username-nya pas ini ya, NPWP. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri sekolah yang dikembalikan atau ajuan yang dikembalikan harus bagaimana dan seperti apa cara permasalahannya. Oke, di sini video ini saya menjelaskan tentang usulan baru, lanjutan usulan baru. Nanti di video selanjutnya saya akan mengupload bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, saya mengingatkan kembali, usulan ini untuk hibah lembaga SD, SMP, RA, MI, dan MTS untuk swasta ya. Baik, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.